Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya sebentar Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana ada tugas untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia? Oke. Yang pertama, selama ini Bapak Abdullah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Mbrangsong itu bagaimana Bapak? Ya, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apakah kasus tersebut melawan hukum, maka tentu salah dan benar. Namun jika masih dikatakan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Kemudian Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Kita identifikasi dulu, kemudian kita lihat dari berbagai sudut pandang, baru kemudian kita menimbang, baru kita akan membuat satu keputusan. Bisa di salah satu pihak. Bisa dijelaskan Pak prosedur yang Bapak lakukan selama ini bagaimana? Maka yang kita lakukan yang pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan orang terdekat, berdiskusi dalam rantai sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Kemudian hal yang dianggap efektif oleh Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika itu apa saja? Itu dengan mempertimbangkan dampak antara manfaat dengan mudarat, kemudian dampak juga kepada keseluruhan kegiatan di sekolah. Selama ini ada tantangan tidak Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Setiap saat tetap masih ada tantangan, karena satu masalah itu harus diselesaikan step by step dengan memandang secara holistik semua yang kita anggap itu adalah merupakan fakta, merupakan data, kemudian merupakan saksi dan sebagainya. Ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kira-kira Bapak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus atau setiap kasus diselesaikan langsung pada saat itu? Itu fleksibel, tinggal kita lihat kasusnya nih secara karakteristik, menyesuaikan situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat itu. Kemudian ada enggak Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentu kita punya Bapak Ibu guru dan komponen-komponen yang lain yang bisa kita ajak untuk wawancara. Kemudian saya juga bisa menggali data itu dari orang lain yang semuanya itu kita kumpulkan jadi satu. Kemudian dari yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SMP 1 Mbrangsong dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan itu sangat strategis ya untuk kepentingan sekolahan terutama, dan yang bisa kita ambil adalah sebuah keputusan itu kita putuskan setelah kita mencari data-data lengkap, mencari fakta yang lengkap,
kemudian juga kita berwawancara atau kita menanyai orang per orang yang di situ terlibat atau yang dimungkinkan nanti bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah itu ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah jawaban dari pengalaman Bapak Abdullah sebagai kepala sekolah menjadi pengetahuan baru kepada saya tentang pengambilan keputusan dilema etika. Setelah ini saya cukupkan wawancara kepada Pak Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Dewi? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana, tumben ini Bu Diana Iya Ibu. main ke sini. Ya Ibu, ini saya ada tugas dari guru pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Jadi saya mau minta bantuannya Bu Dewi untuk saya wawancarai terkait pengambilan keputusan yang kemarin sudah dilaksanakan Bu Dewi lingkungan SMP unggulan Pondok Modern Selamat. Bagaimana Ya, Ibu bersedia? Insya Allah saya akan membantu ketika nanti Bu Diana pastinya meminta pertanyaan. Nanti saya akan menjawab sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada di SMP unggulan Pondok Modern Selamat. Gitu ya. Pertanyaan pertama, Ibu, selama Bu Dewi jadi kepala sekolah di SMP unggulan, itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral? Ya, kalau begini ya Bu Diana, terkait dengan kasus-kasus itu kan semisal ini ada guru ya, karena saya kepala sekolah berarti kan istilahnya kasus-kasus itu berhubungan dengan guru maupun wali murid maupun murid, tapi saya condongkan ke guru saja ya. Jadi kalau terkait dengan sudut pandang hukum itu ya benar atau salah itu istilahnya dihukum. Tapi kalau dilema etika sendiri itu lebih condongnya itu di antara benar dan benar. Misalnya ini dilema etika yang terjadi di SMP unggulan ini contohnya. Ada guru saya yang dia terlambat masuk kerja. Nah, kalau dikatakan kedisiplinan pastinya guru saya itu dikatakan salah ya. Tetapi kalau terkait dengan dilema etika ketika guru saya itu melakukan ketidakdisiplinan dengan dia masuk bekerja itu terlambat, tetapi ketika saya melakukan coaching dengan guru di SMP unggulan tersebut, ternyata kok ada beberapa alasan yang memang itu mengakibatkan dia terlambat. Misal seperti ibu-ibu ini ya, biasanya terlambat itu gara-gara sewu punya baby, punya anak masih menyusui, anak itu rewel. Nah, kalau di PNS sendiri ini kan berangkatnya harus disiplin, 5 menit itu sudah terlambat ya. Nah, ketika saya melakukan coaching ternyata masalahnya adalah anak. Kalau dikatakan itu hukum ya kedisiplinan itu salah. Tetapi ketika saya menggunakan dilema etika saya, pastinya saya menggunakan sebuah keputusan dan kebijakan bersama. Begitu Bu Diana. Kemudian Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bu Dewi pimpin, ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bu? Iya Bu, seperti ini Bu. Bagaimana kok saya itu mengidentifikasinya ya? Ya. Seperti tadi ya terkait dengan kedisiplinan yang itu kalau guru itu terlambat berarti dia salah. Tetapi kalau dilema etikanya itu kebijakan secara moral itu istilahnya saya juga pastinya menanyakan coaching dulu kenapa kok dia bisa terlambat. Kan saya sebagai kepala sekolah kan nggak boleh marah-marah ya Bu, karena saya ingin menciptakan itu sekolah yang nyaman bagi bapak ibu gurunya.
Nah, otomatis ya di situ ketika bagaimana saya mengidentifikasi kasus ya saya ingin supaya mereka bekerja dengan nyaman, menguntungkan semua pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Gitu. Jadi dengan komunikasi dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Oh iya, baik sekali ya Bu ya. Kemudian langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, ini langkah-langkahnya tadi ya. Kalau menurut saya sendiri itu kan komunikasi penting. Kalau di pendidikan guru penggerak yang saat ini Bu Diana lakukan itu Ya. ada tahap coaching ya. Iya, ada. Coaching itu ada coaching dan coachnya. Iya. Nah, sebagai kepala sekolah itu kan pemimpin. Jadi saya menjadi coachnya, kemudian guru saya menjadi coachingnya. Bagaimana kita menyelesaikan beberapa kasus yang ada di sekolah. Yang saya ambil salah satu contohnya tadi keterlambatan. Pastinya saya yang pertama adalah tahu masalahnya dulu. Nah, masalahnya itu apa? Kemudian setelah itu saya identifikasi. Ketika saya mengidentifikasi, saya nggak sendirian Bu. Gitu. Pastinya saya kolaborasi dengan, karena di SMP Unggulan itu ada wakil kepala sekolah, ada 4 ya, ada kesiswaan, kurikulum, sarpras, kemudian humas, kemudian ada Bapak Ibu guru. Saya ambil di situ wakil kepala sekolah saya 2 itu ya sebagai perwakilan, misalnya di situ kesiswaan dengan humas. Kemudian dari orang yang memang kita butuhkan untuk coaching gitu. Jadi setelah ada musyawarah mufakat, bagaimana kita ambil kebijakan, pasti kebijakan itu tidak merugikan orang lain ataupun orang yang melakukan kesalahan itu tidak merasa rendah diri Bu. Jadi ya keputusan itu harus bisa membawa kebaikan di sekolah ini gitu. Jadinya sekolah saya istilahnya guru itu nyaman, kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid tidak terganggu, dan lingkungan belajar itu menjadi nyaman gitu aja. Dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan selama ini itu yang Bu Dewi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu bagaimana? Nah begini Bu, kalau masalah terkait dengan dilema etika itu kan kalau ada masalah itu kita harus punya solusi. Tidak boleh kan kita menjudge atau istilahnya mengatakan atau menuduh bahwa orang tersebut atau keputusan tersebut itu merugikan atau orang itu jelek. Ya istilahnya kita bisa memberikan solusi yang mengedepankan kepentingan bersama dari hasil mufakat begitu Diana. Kemudian selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Ibu? Nah itu Bu, karena ketika pengambilan keputusan dilema etika itu kan namanya dilema. Nah, antara benar dan benar. Nah, itu kan. Kalau benar dan salah secara hukum ada normanya, ada aturannya, ada sanksinya. Ya kalau dilema etika ini nuwun sewu ya. Misalnya ini, guru saya tersebut kok terlambat, saya kok memarahi dan lain sebagainya. Padahal itu sama-sama saya juga inginnya misalnya guru itu tersebut itu disiplin, guru tersebut itu terlambat itu karena ada alasannya, kan berarti dia juga punya hak untuk membela, ada benarnya, saya juga ada benarnya. Jadi ya kita ambil solusi supaya istilahnya tidak memberatkan guru saya maupun tidak memberatkan sekolah. Nah itulah tantangannya itu di situ Bu. Jadi saya sebagai kepala sekolah ya harus ini belajar untuk bijaksana, lebih sabar, lebih bisa berkomunikasi dengan salah satu guru saya ketika saya memberikan solusi, memberikan jalan keluar, solusi itu bisa diterima dengan lapang baik itu yang melakukan maupun teman siswa dari guru itu. Nah, takutnya kan ketidakadilan. Ya, ini tantangan terbesarnya di situ. Bisa dikatakan juga, wah ini Bu Dewi sebagai kepala sekolah tidak tegas.
bisa Iya. jadi kan gitu kan. Bisa jadi. Kok ada yang Yang tidak disiplin kok dibiarkan gitu. Nah ini kan tantangannya di situ Bu, makanya ya kita harus bisa saling memahami terkait dengan solusi yang sudah diambil gitu. Nah, dari situ apa Bu Dewi punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Ya. Apa Bu Dewi biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Itu bagaimana? Iya Bu Diana, dia tahu sendiri ya di PMS unggulan ini kan latar belakangnya sekolahnya yaitu boarding school. Jadi tidak cuma permasalahan itu di sekolah, karena kami kan ada asrama juga. Jadi sebetulnya saya menyelesaikan beberapa masalah itu tadi ada beberapa pilihan ya, Ya, apakah ada langsung. terjadwal ataukah langsung, itu kita lihat permasalahannya Bu Diana. Kalau memang harus segera dilakukan untuk musyawarah dan bagaimana cara pengambilan keputusan itu langsung, ya kita langsung lakukan. Urgent begitu ya. Iya. Misalnya kok tadi terkait dengan guru yang terlambat, itu kan tidak bisa untuk dijadwalkan. Ya, jadi harus kita langsung coaching. Takutnya ketika kita tidak langsung coaching, kita nggak tahu permasalahannya, akhirnya mempengaruhi guru-guru yang lain, gitu kan? Nah, tetapi ada juga permasalahan yang terjadwal. Kami punya terjadwal begitu terkait dengan permasalahan yang kita kolaborasi dengan wali murid. Nah, wali murid. Jadi wali murid itu berarti dari guru yaitu yang menjadi wali kelas, kemudian ke wali murid, kemudian ke sekolah ataupun yayasan. Nah, ini kami punya jadwal khusus ya. Semisal ini biasanya ini di sekolah kami itu ada 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu sekali itu mengidentifikasi masalah-masalah pada siswa gitu, ataupun masalah kepada wali murid supaya sebagai bahan refleksi pembelajaran yang ada di sekolah kami yang berbasis boarding school. Oh iya. Gitu Bu. Jadi teknik antara itu saya pengambilan keputusannya langsung terjadwal, saya pakai semua Bu. Gitu, kami pakai semuanya. Sehingga hal itu supaya kita gini. Nah itulah saya ingin menciptakan sekolahan yang nyaman bagi siswa, bagi guru-guru maupun nanti bagi wali murid dan masyarakat. Gitu ya. Nah, untuk menciptakan itu kira-kira faktor yang selama ini membantu Bu Dewi dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa saja ini? Nah, faktor-faktor yang mempermudah untuk saya mengambil keputusan banyak ya. Kalau di saya sendiri yang pertama adalah yayasan. Yang pertama adalah dari pengurus yayasan, karena di PMS ini kan sekolah swasta. Jadi yayasan juga berperan penting terhadap pengambilan keputusan saya. Saya tidak bisa kalau saya tidak kolaborasi dengan pihak yayasan. Yang kedua yaitu dari pengawas dari dinas pendidikan. Nah, karena terkait dengan pembelajaran, sistem pembelajaran itu saya pastinya selalu kolaborasi dengan bapak pengawas dan yayasan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga saya kolaborasi dengan wakil kepala sekolah. Ya, wakil-wakil saya ini saya ajak untuk bagaimana mencari solusi, bagaimana mengambil keputusan begitu. Kemudian saya juga kolaborasi dengan wali murid dan murid juga, sehingga nanti pengambilan keputusannya itu ringan dan bisa diterima semua pihak. Gitu dia. Oke Ibu, bagus sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Dari yang telah disampaikan Bu Dewi itu kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu Dewi petik dari pengalaman yang sudah Ibu alami saat ini dalam pengambilan keputusan? Ya Bu Diana, kalau boleh jujur itu saya jadi kepala sekolah itu masih tahap belajar karena di usia saya yang masih muda sebetulnya ya. Mungkin kalau Bu Diana sekarang berada di sekolah negeri itu nuwun sewu ya, kepala sekolahnya sudah istilahnya usia kepala. Iya. Jadi ya pesan atau pelajaran yang bisa saya ambil ketika saya menjadi pemimpin di sekolah ini ya, saya
belajar untuk lebih bijaksana. Bijaksana dalam pengambilan keputusan yang itu tidak merugikan satu pihak, tetapi bermanfaat untuk semuanya dan semuanya bisa menerima keputusan itu dengan bijaksana juga. Karena kata bijaksana itu mudah Bu Diana, tetapi ternyata itu kita itu sulit kalau kita tidak ada kolaborasi. Ya, ketika saya punya keputusan yang menurut saya itu bijaksana, belum tentu orang lain menganggap itu bijaksana. Nah, itu sebuah konsep tahap bijaksana. Maka dari itu komunikasi, kemudian transparan sama rekan kerja ini hal yang paling penting. Jadi pelajaran yang saya ambil ya bagaimana saya bersikap bijaksana menjadi pemimpin, kemudian sabar, kemudian bisa komunikatif. Nah, kalau saya diam saja ya nggak akan nyampe gitu kan. Nah, itu yang saya bisa ambil kemudian. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktu dan sudah bersedia hadir di sini untuk saya mendapatkan pengetahuan baru dari pengalaman yang sudah Bu Dewi alami di SMP Unggulan. Seperti itu. Sekiranya cukup Ibu untuk wawancara siang ini. Bila saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Diana. Ya, sekolah calon guru penggerak angkatan berapa ini? 11. Angkatan 11. Semoga segera terselesaikan dan ilmu dari guru penggerak bisa diamalkan di sekolahnya Bu Diana maupun nanti di keluarga maupun masyarakat ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nani. Waalaikumsalam Bu Dina. Ya. Bu Dina. Ya Bu, maksud kedatangan saya di sini berkaitan dengan tugas saya Ibu melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11, di mana saya ada tugas itu mewawancarai kepala sekolah. Betul. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bu Nani selaku kepala sekolah PKBM Yata Mulia. Di mana nanti pertanyaan yang saya ajukan seputar pengambilan keputusan Bu Nani selama menjadi kepala sekolah, pengambilan keputusan dalam dilema etika. Dan apakah Bu Nani bersedia? Dengan senang hati Bu Dina. Ya. Ya, monggo apa yang mau ditanyakan nanti akan kami jawab sebisanya. Ya. Terima kasih Bu ya. Yang pertama, selama ini Bu Nani sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral itu seperti apa Ibu? Baik Bu Dina, berdasarkan hal-hal yang sudah kami lakukan di lapangan dalam mengambil keputusan, tentunya dalam hal ini saya pribadi mengambil keputusan itu dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu dari norma maupun norma moral maupun dari sudut pandang hukum gitu. Kemudian Ibu sebagai kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu? Iya. Tentunya dalam mengambil keputusan ya Bu Dina, kita tidak serta-merta langsung apa maunya kita, akan tetapi dalam hal ini dalam mengambil keputusan kita harus melihat bagaimana keputusan itu menyangkut orang banyak. Jadi di sini tidak ada yang merasa dirugikan. Intinya dalam mengambil keputusan itu kita harus berpikir bagaimana keputusan itu bisa berguna untuk banyak orang, tidak ada orang yang dirugikan gitu. Jadi bermanfaat untuk banyak orang itu bisa mendapatkan keuntungan semua, atau dalam hal ini tidak merugikan salah satu pihak. Jadi ya baik untuk semuanya gitu. Kemudian langkah-langkah untuk mencapai itu bagaimana Ibu? Ya, langkah-langkahnya yang jelas kita pertama harus mengidentifikasi permasalahannya, penyebab-penyebabnya,
Kemudian kita dalam hal ini juga ini Bu, melihat pihak-pihak atau meninjau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam hal ini. Kemudian nanti kita juga harus mendiskusikan dengan dalam hal ini adalah tim manajemen, kemudian warga dari ini apa yang ada di sekolah kami, kemudian juga stakeholder yang jelas, stakeholder untuk bagaimana kita menyikapi permasalahan yang ada, sehingga dari hasil keputusan itu kita, yaitu dari tadi yang sudah Ibu tanyakan, keputusan itu tidak hanya sepihak tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Oke. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang jelas pertanyaannya masih berkaitan dengan tadi ya. Intinya kalau di sini sama-sama benar, itu misalnya ada dua hal, yang mana dua hal itu permasalahan itu sama benarnya. Maka ya kita dalam mengambil keputusan tidak boleh sepihak. Paling tidak di sini kedua pihak tersebut tidak ada yang dirugikan gitu. Kemudian ada nggak tantangan-tantangan yang Ibu dapatkan? Iya, tantangannya ya bagaimana dalam mengambil sikap di sini kita ini apa namanya tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi di sini kita bagaimana dari keputusan itu bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak atau menguntungkan dari semua orang yang ada di sana, tidak hanya sepihak. Oke, kalau gitu Ibu punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Kalau jadwal sih gini Bu, jadi dalam menyikapi permasalahan kita lihat apakah permasalahan itu ringan atau berat. Kalau ringan ya kita langsung saja kita ambil keputusan, karena memang tidak harus membutuhkan pemikiran yang begitu ekstra. Sementara kalau yang berat ya dalam hal ini tentunya kita tidak bisa terus memutuskan itu serta-merta sendiri, karena banyak orang yang terlibat. Kemudian di sini kita ada stakeholder, kemudian ada warga, kemudian ada juga warga dalam hal ini adalah warga dari masyarakat di sekolah itu, kemudian ada orang tua dari warga belajar kami. Tentunya itu semua kami ajak untuk berembuk sehingga keputusan yang dihasilkan itu bisa menguntungkan untuk semuanya gitu. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian ada nggak yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan atas kasus dilema etika tersebut? Iya, ada. Tentunya dari orang-orang terdekat yang terlibat gitu. Kemudian dari pengambilan keputusan yang sudah Ibu laksanakan tersebut, pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan dari kasus-kasus yang pernah Ibu tangani, Ibu selesaikan? Itu pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Iya, tentunya nih ya Mbak, pembelajarannya adalah tantangan bagaimana kita bisa mengambil keputusan secara bijak gitu. Jadi kan tidak hanya sepihak saja, seolah-olah hanya pihak tertentu yang merasa diuntungkan, sementara pihak lain itu merasa dirugikan. Jadi di sini dalam mengambil keputusan, hal yang bisa kita pelajari atau kita ambil hikmahnya adalah kita bisa dengan bijak dalam mengambil keputusan gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya mendapatkan pengetahuan dan dari pengalaman yang sudah Ibu laksanakan, Ibu alami dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika. Kiranya cukup saya akhiri wawancara dengan Bu Nani, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, sukses selalu, pokoknya lulus CGP-nya. Amin. Berarti menjadi GP.